Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di kelas inspirasi penulis alias KIM. Saya akan membawa Anda jalan-jalan di WPS Sumeneb. WPS atau Waterpark Sumeneb adalah wahana wisata bahari yang bisa dikatakan sebagai terbesar di Sumeneb atau bahkan di Madura. Bersama istri dan dua anakku, yaitu Muhammad Reza Adilat, Muhammad Mirza Akbar, sengaja saya bawa ke tempat wahana wisata yang sungguh indah ini. Tempat wisata ini sungguh luar biasa, menyuguhkan berbagai wahana hiburan, dari permainan anak, kemudian kolam renang anak dan untuk dewasa, serta wahana binatang lainnya. Ada puluhan binatang yang ada di WPS ini. Ada landak, mosang, kuda, kemudian rusa Sumatera. Ada 2 ekor yang di sini. Tak ketinggalan juga beruang Kalimantan atau beruang madu, disediakan di Waterpark Sumekar ini. Ada burung khas Papua yaitu kasuari, disediakan untuk pemirsa kunjung Waterpark. Kemudian ada kijang. Ini kijang lagi bersenden, tidur-tiduran. Beruang dan juga jenis burung, ada elang putih atau elang Jawa dan kakak tua berjambul hitam. Sungguh indah, mempesona burung ini. Sedang terbang bersama pasangannya ternyata. Mosang khas Kalimantan yang berwarna abu-abu dan lutung. Kakak tua alias burung tio ini ya. Dari keindahannya sungguh menginspirasi kita untuk selalu bersyukur. Ada burung gagak hitam yang oleh orang Madura disebut seka. Ini gagak hitam, kata orang Madura, penanda kematian apabila sudah berbunyi, tapi ini hanya mitos saja. Sedang berterbangan bersama pasangannya, ternyata ada 2 dengan suara yang nyaring luar biasa. Tadi di bawah itu ada burung bekisar atau ayam bekisar. Ya, ini para pengunjung. Ini Mirza bersama cacaknya Reza dan ibunya. Shot dari atas ini ada di ketinggian. Kalau ini kolam, bukan kolam renang ya, tapi kolam ikan yang bisa dilayari oleh perahu-perahu kecil. Lagi selfie ternyata Reza, ibunya juga tak kalah di situ. Waduh, didorong oleh anaknya. Inilah kolam renang, saudara sekalian. Terkait renang-berenang ini ternyata sungguh luar biasa di dalam agama Islam, sangat disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada 3 hal yang disunahkan dalam agama Islam terkait olahraga, yaitu renang, melempar, dan berkuda. Sebagaimana Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman mengeluarkan hadis tentang tersebut. Di dalam kitab tersebut disebutkan seperti ini. Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan Al-Qadi mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Duhaim Asy-Syaibani mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ubaid bin Ishaq bin Mubarak Al-Attar mengabarkan kepada kami, ayahku Ubaid bin Ishaq mengabarkan kepadaku, Qais menuturkan kepadaku, dari Laith, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah anak-anak kalian berenang, melempar, dan ajari kaum wanita kalian memintal. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Beliau berkata, Ubaid al-Attar adalah perawi yang mungkarul hadis. Walaupun hadis ini berkategori dhaif, tapi karena bukan sebagai landasan dalam kepercayaan atau aqaid atau tauhid, atau untuk menggali hukum yang berupa fiqih atau syariah, maka kita dapat mengambilnya sebagai landasan dalam amalan-amalan kebaikan atau hasanah. Nilai-nilai hasanah dalam berenang sangat luar biasa hebatnya. Bukan hanya menyehatkan badan bagi kita yang suka berenang. Berenang merupakan suatu perbuatan yang bisa bermanfaat jangka panjang, yakni menyehatkan batin atau jiwa. Karena dari berenang sirkulasi darah ke otak, sirkulasi darah yang beredar dari jantung ke seluruh badan dipompakan semua ke seluruh badan sehingga sangat menyehatkan. Di samping itu juga berenang akan bermanfaat tatkala kita dilanda suatu musibah, misalkan banjir atau tenggelam waktu kita berlayar. Bisa bermanfaat tatkala rasa-rasa atau masa-masa kritis itu melanda kita, sehingga nilai-nilai yang ada dalam berenang sungguh luar biasa hebat. Inilah nilai-nilai inspirasi yang dapat kita ambil dari olahraga berenang, yaitu membangkitkan adrenalin kita yang ada di otak kanan atau otak kiri atau bahkan otak belakang sebagai motorik, sehingga terpompakan dan menjadikan kita lebih fresh, lebih bahagia, lebih menyehatkan. Karena sungguh luar biasanya pembelajaran yang terdapat dalam hal berenang. Tak ada salahnya kalau kita ajari anak-anak kita, keluarga-keluarga kita menjadi ahli berenang yang handal. Di samping juga olahraga ketangkasan lainnya seperti memanah yang juga disunahkan, atau memintal sebagaimana terdapat dalam hadis tadi yang untuk wanita, atau menjahit. Maka sungguh luar biasa juga nilai-nilai substansi atau nilai pokok yang ada di renang ini. Kita perhatikan saja peristiwa-peristiwa tragis terkait masalah renang yang tidak pernah diajarkan, atau mungkin orang tua lalai sehingga sulit mengajarkan anak-anaknya. Misalkan peristiwa terbaru sekitar 3 hari yang lalu, ada 11 siswa MTS di Jawa Barat meninggal gara-gara tenggelam dalam sungai. Beberapa tahun lalu juga di Jawa Barat pernah menimpa para siswa dalam peristiwa susur sungai. Di Sumeneb pernah ada kejadian menimpa murid saya sendiri, siswi MTS 1 Putri Nuqayah kelas 9, yang tragis meninggal dunia gara-gara tenggelam di Sungai Banjar, Gapura, Sumeneb. Memperhatikan atau bahkan mungkin dari para pemirsa pernah mengalami bagaimana manfaatnya berenang tatkala kita tidak menguasainya, maka tidak ada jalan lain bagi kita para orang tua harus mengajari putra-putrinya berenang agar mereka tidak mengalami nasib tragis tenggelam dalam suatu peristiwa. Saatnya lah kita harus memberikan pembelajaran yang luar biasa ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka sebisanya dapat berenang dengan tangkas. Tentu saja pembelajaran ini dari kita sendiri yang terlebih dahulu harus bisa berenang. Tanpa pembelajaran dari orang tua untuk berenang, tidak mungkin kita mengajarkan putra-putri kita berenang. Maka kitalah harus pandai berenang dulu. Di samping kita bisa berenang, kita pun juga harus memberikan pembelajaran yang baik, bagaimana cara berenang, bagaimana adab berenang, dan bagaimana bentuk-bentuk berenang yang sesuai dengan olahraga misalkan.
Berenang harus sesuai dengan syariat. Bagi perempuan yang sudah dewasa harus tetap menutup aurat, harus bertudung, harus senantiasa longgar. Dengan demikian manfaat berenang dapat kita capai dengan sesungguhnya. Dan olahraga berenang ini menjadi kebiasaan yang sungguh sangat luar biasa positifnya bagi kita untuk menyehatkan badan dan batin kita. Akhirnya kelas inspirasi menulis yang tayangan ini saya beri judul Literasi Berenang ala Kim. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan dari awal sampai akhir ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan loncengnya, karena subscribe dan lonceng itu benar-benar gratis, sehingga membuat channel ini berkembang terus dan memberikan inspirasi kepada kita semua dimanapun berada di seluruh dunia, mungkin khususnya di Indonesia. Salam damai dari narator Ahmad Muhdi Junaidi di Sumeneb. Semoga kita dalam keadaan damai sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.